Oke, gue mau kenalin kepada kalian bahwa Sri Aja Ogah 2021 bekerja sama dengan yang namanya brand Abang Bokir yang kalian tanya dari kemarin nasibnya bagaimana. Kita lihat behind the scene-nya dari drone FPV. Kanan. Ya. Di belakang gua ada pilotnya dan ada asisten pilot sebagai biar bisa ngelihat gambarnya nih. Oke, gue mau kenalin kepada kalian bahwa Sri Aja Ogah 2021 bekerja sama dengan yang namanya brand Nusa Indonesia. Apa itu Nusa Indonesia? Yuk kita tanya langsung sama ownernya. Ownernya kebetulan mirip Vin Diesel. Ayo Vin. Halo, nama saya Rahmat Ribudiman. Ya. Saya dari Nusa Indonesia. Nusa Indonesia itu adalah kita sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan special equipment berupa spesialis untuk pursuing tracking vehicle. Jadi apapun itu yang berhubungan dengan produksi dengan menggunakan alat-alat yang mengebut untuk chasing ataupun untuk following, terutama di otomotif, kita supporting dari produksi itu. Seperti itu. Oh, untuk buat film kah? Lebih banyak marketnya kita itu TV komersil. TV komersil itu adalah iklan, periklanan. Jadi kita masih vendor juga, kita bukan berupa PH, tapi memang kita start dari production company yang kecil-kecilan. Lantas semakin kesini kita memfokuskan diri untuk menyewakan alat-alat tracking vehicle. Kalau mau menghubungi Nusa lewat mana Mas? Menghubungi Nusa kita ada website juga di nusaindonesia.com ataupun di Instagramnya juga nusaindonesia.com. Nusa.Indonesia. Ya, Nusa Indonesia. Nah, jadi konten-konten video di YouTube channel gua seringkali nanti akan digarap produksinya oleh tim Nusa sendiri. Ya, akan kita support tentunya untuk seri Aja Ogah. Nah, jadi yang jelas akan lebih enak dilihat, ditonton, dan pesan-pesannya pun lebih nyampe ke kalian. Ini spesial banget buat kalian. Dan kali ini di sirkuit Icon BSD, Abang Bokir yang kalian tanya dari kemarin nasibnya bagaimana. Oke, Sekarang nasib lu gimana? terima kasih netizen semua yang terhormat, yang aku sayangi semua. Nasibku aku nggak dikasih beta, tapi aku sekarang punya Husky 450 cc. Nusa coy, Husky coy, lebih canggih coy. Oh my god! Wow! Terima kasih Mas ya. Husky FF50 tuh. Netizen yang mendoakan gua sumpahin lu banyak rezeki. Akhirnya gua lebih dari beta. Lebih dari beta. FF450 cc. Terima kasih. Lu lihat di IG gua latihan pakai ini mulu guys. Jadi yang di video motor beta jebol kan kalian atau lu bisa lihat yang di video itu komen-komennya si Bokir turun gestrek kah motor Honda Win lah. Iya pakai VR. Tapi komen-komennya juara guys. Juara pokoknya. Gua seneng komen kalian semua pokoknya. Sekarang lu komenin juga nggak apa-apa, bebas. Iya, bebas. Apakah Ardan Bokir ini cocok dengan FE 450 cc. 450 cc loh guys. 4 tak guys, 4 nggak pakai tak. 2 tak lagi. Nah, ini udah recluse ya. Jadi dia udah recluse. Knalpot. Ya, udah full option semua. Ya. Stack pack lah. Aduh, inilah. Wah, jelas pokoknya lah. Lah, ini stangnya nih. Stang lu mau tahu gak nih guys? Stangnya nih, satu motor Mio baru. Nggak percaya. Inilah. Ini motor hedon banget guys. Dan parah. Terima kasih ya Mas Rama. Aku nggak pakai beta tapi pakai FE 450 coy. Tapi emang betanya gue udah jual. Nah ini fungsinya apa kalau boleh tahu Mas? Tolong dijelaskan kepada halayak
Ini kenapa sistemnya? Jadi ini konstruksinya? handlebarnya itu dari merek itu Fast Flex handlebar. Perbedaannya dengan handlebar yang konvensional adalah dia punya sistem dampening sendiri. Jadi untuk kompresi dia bisa turun, dan untuk rebound dia bisa naik juga. Jadi itu mengurangi efek arm pump. Orang menyebutnya seperti itu. Dan yang di sini ada Scott untuk steering damper. Kegunaannya itu adalah dimana kalau misalnya kita melewati bebatuan ataupun memang trek yang sangatlah high speed, mengurangi untuk locking steering. Jadi dia bisa semacam shock steer ya. Tapi kalau di sini kalau shock steer kan biasanya di samping ya kalau motor on road. Kalau ini kita memang betul-betul di tengahnya, kita bisa adjust juga. Benar. Begitupun juga si handlebar kita bisa adjust untuk si kompresi dan reboundnya menggunakan rubber yang soft, medium atau hard seperti itu. Dan satu lagi sih Mas, gue mau tambahin ini triple clamp X-Trick Rock ini bedanya dengan triple clamp standar motor yang ada. Dia tuh ada pilihan untuk naruh stangnya. Yang pertama mungkin slot untuk posisi handlebar lebih mobility ya, lebih banyak, bisa maju, tengah, dan belakang. Ini lubangnya. Ya. Yang kedua ya mungkin keren-kerenan anodized kan, warnanya biru gitu, husky banget. Iya. Yang ketiga adalah dia sistem lockingnya itu depan belakang, tidak hanya seperti yang bawaan Satu pabrik. doang. Kalau bawaan pabrik semuanya di belakang. Yes. Kalau ini dia balance. Belakang. Yang keempat adalah kalau untuk yang triple clamp biasa itu dia torsinya itu hanya 17,5. Yes, ini lebih 17 mili 17 Newton, dan yang bawah itu 17. 15 kalau yang standar. 15. Ya, kalau Ini yang, lebih lebih gede lagi ya ya torsinya. maksudnya bisa lebih stiff gitu. Lebih kuat Jadi, lagi lah ya. Ya, 21 dan 17. Efeknya oke, mungkin dia bisa lebih stiff, bisa lebih rigid, tapi kelemahannya ya karena dia lebih stiff mungkin terkadang flexibility untuk si sasis jadi tidak suspensi lebih rigid kali ya. Jadi tergantung pemakaian. Ya, tergantung lu mau pakai di track seperti apa gitu ya. Ini juga sama, steering damper juga nggak mungkin track yang super hard technical lu pakai ginian. Ini harus dilepas. Ya, betul. Satu lagi Bang, Apa? apapun motornya dekalnya tetap hood graphic. Oh yes. Nah, Benar. ini made in hood graphic lokal guys. Walah. Masangnya gampang ya Om, masang masangnya sendiri gampang. ya. Masang sendiri. Masang sendiri dan rapi banget. Gede banget, kuat. Tuh. Nah ini udah ada pelindung unitrack atau linkage-nya. Centil lah pokoknya ini motor. Ini motor super head-on ya menurut gua. Dan ini yang 2,5-nya ya. Ya. Special engine FC. Pakai stang yang tipe sama. Terus pakai triple clamp yang sama. Nah ini ya protection carbon. Yang lain-lainnya merek Ini CMT. Composite. Kalau yang di sana kita pakai ARX Industries, yang di sini pakai CMT Composite. Ini dari Itali. Dari Itali. Terus ini juga kita pakai stack tracknya titanium. Nah, ini tajam banget kan mas? Sama harga stangnya sama. Iya. Bajigur guys. Bajigur, full step sama coy, sama harga stang. Lu bayangin dah. Satu lagi nih, gua perhatiin kancing celana lu beda sih, Kir. Oh ya, buat kalian semua, kalau kalian harus perlu tahu, ini adalah tipe Orca terbaru, jersey set Orca terbaru, namanya Ultima Series. Nah, ini harganya 2 jutaan, 2.200.000 kalau nggak salah nih. Nah, ini terbaru, polanya juga baru semua, dari bawah sampai atas, tuh. Jadi lebih simpel tuh. Buka kancingnya begini ya kan, jangan buka kancing tapi ya tuh tinggal cetek doang. Ini tipe terbaru, perbedaannya ini celana. Oke. Ultima RS Series Pro, Ultima. Ultima Series bukan RS Pro. Oh bukan RS Pro, Di atasnya Ultima RS Pro, Series Ultima Series. yang sekarang. Iya. Oh gitar. Oke, kita lanjut lagi. Kita lihat Mas Rama dan Mas Bokir on the track sirkuit Icon
BSD bersama drone FPV kebut-kebutan. Yuk. Ya, ini kita lihat behind the scene-nya dari drone FPV. Kanan. Ya. Di belakang gua ada pilotnya dan ada asisten pilot sebagai biar bisa ngelihat gambarnya nih. Tuh. Jadi yes, ya kurang lebih gitu. Nah, ini pilotnya. Jadi boleh dibilang dia sedang ada di dunia lain bersama Google-nya dan juga remote-nya. Karena ini butuh konsentrasi yang benar-benar mengikuti objek yang dimau dengan drone FPV. Ya, jadi buat kalian yang mau belajar silahkan siapin duitnya, siapin niatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Suryo Yoga. Gua Aran SQ17. Hari ini gua latihan di Icon Sirkuit Icon MX BSD City Serpong. Memakai Husqvarna FE 450cc. jelasin. Di sini gue pakai gigi 3. Nah, langsung oper 4. Semua teknik jumpingan ini harus dengan gaya dorongan. Di sini pakai gigi 3. Karena ini motor cc
kita di sini. Nah, pakai gigi 3 terus. Nah, di sini nggak dalam. Nah, jadi kalau memakai FM 450cc ini harus gigi-gigi tinggi ya, 3 atau 4, nggak bisa gigi 2. Kalau gigi 2 sangat kasar banget, dan kita pasti ambak-ambakan. Contohnya ambak-ambakan lah. Nah, di sini pakai gigi 3 juga. Ini di sirkuit Icon MX ini dia nggak bisa memakai gaya jumping, diandalkan dengan motor juga, tapi bisa diandalkan dengan gaya dorongnya. Jadi kita pas rolling di berem harus kuat, jangan nanggung-nanggung gasnya gitu guys. Ini gigi 3 juga. Untuk teknik pengereman kita memakai jari telunjuk ya, jari telunjuk tuh, jari telunjuk aja cukup, kita harus biasain. Dan kopling juga biasain pakai jari telunjuk juga, biar kita lebih fokus, jangan capek. Makanya kita harus rajin-rajin latihan fisik, jangan males-malesan, dan harus rajin latihan gitu. Ini bukan di motor bilap aja, tapi untuk semua motor jenis trail. KLX juga bisa di sini, KLX modif. Itu guys, KLX modif juga bisa. Oke. Ini sirkuit Icon PST. Gua latihan memakai FE 450cc. Motornya Mas Rama selaku owner Nusa Indonesia. Oke. Jangan lupa di like. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat buat penonton semua. Mohon maaf kalau ada salah kata, maklum, gue juga masih belajar di sini dan bukan sok jago di sini. Gue cuma berbagi ilmu dan atau mensaring ilmu apa yang gue lakuin sekarang ini. Gitu. Gue pun masih belajar dan masih banyak belajar. Oke. Assalamualaikum